Halo, assalamualaikum mams dan teman-teman semua. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Nah, sekarang ini aku lagi buka paket dari Shopee. Jadi ini aku beli wall foam list atau list yang terbuat dari foam gitu. Nah, wall foam list ini gunanya untuk mempercantik tembok yang kita pasang wallpaper atau wall foam. Jadi ini tuh dipasang sebagai pinggiran atau listnya gitu ya teman-teman. Nah, ini tuh cantik banget sih menurut aku untuk motifnya. Sengaja aku pilih warna putih karena sesuai dengan wall foam yang sudah aku pasang sebelumnya. Untuk harganya itu murah banget ya, ini dihitung per lembar. Jadi satu lembarnya itu panjangnya 2,3 meter dan lebarnya itu 8 cm. Nah, itu harganya cuma 7.500 saja per lembar dan aku beli 4 lembar. Nah, jadi sebelumnya itu aku sudah pasang wall foam motif batu bata putih ini di area samping ruang makan ya teman-teman. Dan akhirnya foto-foto yang di frame ini aku pasang lagi ya teman-teman. Jadi setelah dicat itu tadinya aku putuskan polos aja gitu ya di area tembok ini. Tapi setelah dilihat-lihat lagi kok terlalu polos gitu ya. Dan akhirnya aku putuskan pasang lagi deh itu foto-fotonya. Oh ya, untuk list wall foam yang aku beli tadi itu akan aku pasang di atas wall foam yang batu bata putih ini ya teman-teman. Jadi akan aku tempel di area samping ruang makan ini, juga di area ruang TV. Untuk pemasangannya ini enggak terlalu sulit ya, jadi ini tuh lebih mudah daripada pemasangan wallpaper ataupun wall foam yang lebar gitu. Tapi tetap kita harus hati-hati ya teman-teman. Jadi sebelum dipasang itu harus dilihat dulu ya lurus enggaknya. Soalnya kalau udah nempel di tembok itu ya kalau bisa jangan dicabut lagi gitu ya. Karena kalau dicabut lagi temboknya itu akan terkelupas. Nah, pokoknya sebelum dipasang itu kita lihat dulu lurus enggaknya teman-teman. Jangan sampai sudah terpasang ternyata enggak lurus. Nah, itu susah gitu ya. Karena ini lemnya itu kan lengket banget. Jadi tembok itu pasti terkelupas kalau kita cabut lagi. Dan ini bagian akhir tembok yang akan aku pasang list wall foamnya. Nah, itu di samping sebelah kiri TV ya teman-teman. Untuk tembok samping kanan TV-nya itu udah aku tempel wall foam juga, cuman tadi enggak aku videoin. Nah, kalau sudah sampai batas akhir pemasangan list wall foamnya, itu aku potong pakai gunting ya teman-teman. Jadi enggak aku potong pakai cutter karena foam atau bahannya ini kan lumayan tebal dan lengket gitu ya. Jadi kalau aku potong pakai cutter, si lemnya itu nempel di cutternya gitu ya. Jadi agak susah kita motongnya dan hasilnya pun kurang rata. Dan pemasangan list foamnya sudah selesai, alhamdulillah. Nah, sekarang aku kedatangan paket lagi dari Shopee. Nah, jadi paket ini tuh sudah aku tunggu-tunggu ya teman-teman. Jadi ini aku beli lemari serbaguna yang nanti akan aku taruh di area samping ruang makan. Dan sebenarnya lemari serbaguna ini udah lama gitu ya ada di list keranjang di Shopee aku. Dan baru aku check out kemarin-kemarin ini ya teman-teman. Karena kan lihat budget juga, barang-barang mana aja yang harus dibeli duluan sebagai prioritas. Nah, jadi aku beli lemari serbaguna ini tuh sudah satu paket berikut ongkir dan biaya rakitnya gitu ya teman-teman. Karena nggak kebayang gitu ya kalau harus ngerakit sendiri untuk lemari yang seperti ini, itu pasti makan waktu seharian gitu. Karena kan ribet banget gitu ya pemasangannya. Nah, jadi untuk transportasi dan orang yang ngerakitnya itu langsung didatangkan dari tokonya. Nah, untuk paket barang plus transportasi dan biaya rakit di Shopee-nya itu tertulis order khusus gitu ya. Dan untuk harganya itu kena Rp950.000. Dan harga ini tuh termasuk murah dibanding dengan harga toko-toko di sebelahnya ya teman-teman. Itu aku udah cek. Kalau di tempat lain atau di toko lain dengan barang yang sama persis itu harganya 1 juta belum termasuk ongkir dan biaya rakit.
Dan alhamdulillah hanya dengan waktu kurang dari 1 jam ini ngerakitnya sudah selesai. Hasilnya cantik, rapih, pokoknya sesuai gambar atau real picture banget sih ini. Oh ya, ukuran panjang lemari ini 150 cm dan tingginya itu 75 cm. Jadi memang lemari ini tuh udah aku pilih karena ukurannya itu sesuai kalau aku taruh di area samping ruang makan. Nah, untuk di atas lemarinya aku taruh bunga artifisial. Bunga artifisial yang ini tuh memang suka aku pindah-pindah sesuai dengan mood aku aja. Nah, terus di samping bunga artifisialnya aku taruh lilin elektrik. Ini yang tadinya aku taruh di samping TV. Nah, sekarang aku taruh di sini dulu. Nah, aku suka banget dengan lemari ini karena selain cantik, dia juga kokoh dan juga dia bisa muat banyak banget barang. Jadi memang sekarang aku lagi butuh lemari yang seperti ini. Nah, sekarang area di samping ruang makan sudah lumayan lebih rapi dari yang sebelumnya. Alhamdulillah. Untuk list wall foam dan juga lemarinya aku suka banget karena menurut aku ini harganya itu benar-benar murah gitu ya. Dengan harga segitu udah bisa mempercantik ruangan. Nah, ini penampakan di area sebelah kanan TV. Nah, untuk kabel-kabelnya sampai sekarang aku masih belum bisa rapih ya teman-teman. Nanti suatu saat mungkinnya aku pikirin lagi. Dan ini penampakan di sebelah kiri TV. Nah, udah lumayan lebih rapih dan lebih cantik gitu ya setelah dipasang list wall foamnya. Oke teman-teman, urusan dekor-dekorannya sementara sampai di sini dulu. Sekarang lanjut, aku mau pakai sesuatu dari Scarlett. Nah, jadi sekarang ini Scarlett mengeluarkan produk yang lumayan baru, yaitu produk masker. Ada 2 varian. Yang ini namanya Herbalism Mugwort Mask. Dan yang kemasan transparan ini yaitu Seriously Soothing and Hydrating Gel Mask. Nah, kalau untuk masker yang berwarna hijau atau Mugwort Mask itu digunakan untuk kulit normal to oily atau berminyak, berjerawat atau berpori-pori besar. Nah, sekarang kita lihat untuk yang Herbalism Mugwort Mask. Nah, di sini kita dapat mini spatula untuk mengoleskan maskernya ke muka. Jadi jangan dicolok pakai tangan ya supaya maskernya lebih higienis. Untuk teksturnya ini bulirnya tuh memang gak terlalu banyak dan juga gak kasar. Jadi ini teksturnya tuh creamy ya teman-teman. Jenis kulit aku tuh kombinasi. Jadi untuk di bagian T-zone atau bagian dahi sampai ke hidung itu tuh lebih oily atau berminyak ya teman-teman. Sedangkan untuk bagian pipi kulit aku tuh cenderung kering dan kasar. Jadi aku akan aplikasikan 2 masker ini ke wajah aku. Nah, jadi untuk di sekitar dahi atau kening sampai ke hidung aku pakai Herbalism Mugwort Mask. Karena di daerah T-zone ini kulit aku tuh benar-benar berminyak. Herbalism Mugwort Mask ini mengandung kloropilin dan alantoin yang bisa menenangkan kulit dan meredakan peradangan akibat jerawat. Dan juga dia tuh mengandung bambu karkol, green tea dan niacinamide yang dapat membantu membersihkan pori-pori dan juga mengontrol kadar minyak di kulit. Nah, jadi untuk moms dan teman-teman yang kulitnya berjerawat, berpori-pori besar atau berminyak seperti aku, kalian bisa pakai Herbalism Mugwort Mask dari Scarlett ini. Nah, seperti aku tadi bilang kalau kulit aku tuh kombinasi, jadi aku mau aplikasikan juga soothing dan hydrating gel mask ini ke wajah aku. Untuk masker ini beda jauh teksturnya dengan yang Mugwort tadi ya teman-teman. Kalau yang Mugwort tadi tuh benar-benar creamy, sedangkan ini tuh bertekstur gel yang benar-benar nyes atau adem banget di kulit gitu. Untuk masker gel ini aku aplikasikan di area pipi karena di area sini kulit aku tuh cenderung kering dan sedikit kasar ya teman-teman. Seriously Soothing and Hydrating Gel Masker ini mengandung Centella asiatica, ginseng ekstrak, alantoin, grape water dan rose water, juga mengandung vitamin C dan niacinamide. Wah, banyak banget ya teman-teman. Nah, jadi manfaat dari semua kandungannya itu antara lain bisa melawan efek buruk akibat radikal bebas, membantu mengatasi kulit kering, dan membantu kulit tampak lebih cerah. Nah, ini aku sudah selesai oleskan maskernya ke seluruh wajah. Lalu kita diamkan maskernya itu 5-10 menit. Nah, ini setelah 10 menit ya teman-teman. Jadi maskernya itu jangan sampai mengering, langsung kita bilas aja dengan air bersih. Dan ini aku sudah bilas maskernya dengan air sampai bersih. Nah, kulit aku sekarang terasa lebih segar dan kelihatan lebih cerah. Juga setelah pemakaian masker ini, kulit aku tuh nggak terasa ketarik gitu ya. Karena Mugwort dan alantoinnya itu membantu kulit lebih hydrate atau menyerap asupan air.
Jadi untuk bagian kulit aku yang berminyak, terasa gitu ya minyak itu terserap atau jadi berkurang gitu. Sedangkan untuk kulit aku yang kering, terasa lebih kenyal dan lembab. Oke teman-teman, sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.